boleh di Ibu Mira. Aja lah bukan itu. Mariente balik pati unit tadi. Saya kamari sedang ada. Lah Beko urusan kita deh. Ini awak urusan belajar dulu Ibu. Nah, Beko cerita boleh ada momen dia begitu. Ini mohon Ibu perhatikan dulu kemarin. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu sambil menunggu waktu asyar kita isi seketek yo santapan rohani. Jadi santapan jasmani wah aku sekalian yang terhidang. Sekalian yang lezat awak suka kan, santapan jasmani awak biar sehat. Sementara orang banyak lupa jo santapan rohani. Nyo biarkan rohaninya gersang. Akhirnya hatinya menghitam. Kalaulah menghitam hati tadi bu, indak do ceklah yo masuk kebenaran. Meskipun di mungkur rumah wak tadanga orang Allahu Akbar Allahu Akbar, tidak peduli satu. Kalau nyoka sawah juga, kalau nyoka menjahit juga, kalau nyoka masak tidak peduli. Karena apa? Hatinya tidak pernah berikan santapan. Jadi itu gunanya kita ibu-ibu, kita sekumpulan ibu-ibu rumah tangga yang benar-benar ingin belajar, yang benar-benar ingin memperbaiki diri, yang benar-benar ingin mempersiapkan bekal menuju kematian. Lah samu kita tahu bu, lah samu kita danga mati zaman kini bu, banyak yang mati mendadak, banyak yang mati mendadak. Yang tadinya sehat-sehat saja, tadi cerita-cerita jo jawab, tahu-tahu lah nyimpul saja dalam saja. Indah ada sakit, ada yang sedang membawa oto bagai mengemudi, tahu-tahu mati. Ada yang sedang olahraga mati. Jadi itu meskipunlah terjadi mati mendadak betul itu ibu, tapi masih banyak orang Islam yang tidak peduli dengan kematiannya sendiri. Nyo disibukkan oleh kegiatannya, disibukkan oleh dunianya, lupa yo bahwa suatu saat inyo pulo yang akan tertuju. Nah, jadi itu gunanya kita setiap hari Jumat bu, kita asah hati kita asah pikiran kita, dan insya Allah dengan begitu ibu-ibu akan turun rahmat Allah kepada kita. Jadi sebetulnya bukan kemampuan ibu-ibu untuk beribadah tadi, tidak. Tapi Allah yang menggerakkan ibu-ibu untuk bisa beribadah. Dan Allah pula yang membuka hati dan pikiran ibu untuk mengikuti kegiatanku. Yang sebenarnya bu, kok kali sabui nak kita lah tua-tua ke. Kalau lah jam siang-siang mereka lah latih ada bu, lah mengantuk barek cimato. Tapi kenapa kelompok Yasinan Muslimah bisanya melakukan itu lah sejak tahun 2020? Alhamdulillah dengan berbagai macam ujian rintangan aral melintang sadonyo, tetap sampai kini kelompok Yasinan Muslimah berdiri yang menyelenggarakan yasinan dari rumah ke rumah. Bahkanlah dua nagari itulah lamo jo kami mandak ini sejak awal berdiri lah mulai jo dua nagari. Dan besar harapan mudah-mudahan dengan kehadiran kami Kasiko kini bisa mengajak kawan-kawan tetangga-tetangga ini yang ada di Siko, karena tujuan KYM tidak lain adalah mengingat hidup setelah mati. Itu tujuan. Tidak ada di Siko perlombaan, tidak ada di Siko berpacu di dalam tampilan, harta, segala macam, tidak. Kita adalah satu keluarga yang disatukan Allah dalam sebuah wadah, kelompok Yasinan Muslimah. Ya ibu, jadi kini kita membahas tentang firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Iko acok kita lupa di siko, acok kita mau pe apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ku dengarkan apa yang disampaikan Allah. Lah yakin ibu ke Allah yang menyampaikan kan? Iko adalah dari Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa kata Allah di situ, Bu? Lagi-lagi yang mau ingatkan, setiap ibu membaca Al-Quran, ibu baca artinya. Kalau tidak, ibu tidak mengerti pun yang disampaikan Allah di Al-Quran. Ibu harus baca artinya. Apa kata Allah di situ? Kebajikan apapun yang kamu peroleh, ma asabaka min hasanatin faminallah, itu adalah dari sisi Allah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, itu adalah dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ibu renungkan itu ya. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi mari kita paparkan seketik, Bu. Kebajikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Contoh, kebajikan itu apa, Bu? Sama dengan apa? Kebaikan. Apapun rahmat yang kita terima, Bu. Misal, tadinya kita ndak ada rumah, lah ada rumah. Tadinya kita ndak ada usaha, lah ada usaha. Nah, tadinya kita indak punya anak, lah punya anak. Tadinya alun ada pek minantu, lah ba minantu. Tadinya ndak bacucu, kinilah bacucu. Itu apa tuh, Bu? Kebaikan, kebajikan. Dari siapa datang itu? Dari Allah. Itu harus Ibu tanamkan di hati Ibu tuh, seluruh kebaikan yang Ibu terima itu datangnya dari Allah. Indah karena usaha Ibu, Bu. Usaha Ibu itu hanya sekitar 0, sekian persen. Itu yang usaha kita. Itu dari Allah, saudara. Kenapa 0, sekian persen, Bu? Umpama kan kece orang. Kalau jodoh tuh minantu kok ndak berusaha mencari, ndak kadepek jodoh. Indak kadepek kalau ndak berusaha. Usaha kita makhluk, Bu, hanya 0, sekian persen. Itu pun usaha itu atas izin siapa? Allah yang berikan kita izin untuk berusaha. Jadi jangan sampai Ibu mengecek, dena kok ndak bakureh, dena indak makan dena. Kok ndak pai den ka orang pagi patang indak makan dena. Jadi itu yang Bu keluarkan bahasa itu. Rasaki kita lah sudahnya jamin di Allah, tapi kita wajib berusaha. Tapi jangan menganggap kok ndak dia tulang sampai karek kok, tulang selapan karek kok, ndak tagak rumah. Kok ndak ditulang selapan karek kok, ndak sekolah kalian saudara. Kok ndak ditulang na salapan karek kok, ndak dimakan kalian saudara. Jangan sekali kita mengkadimkan seperti itu, Ibu. Karena tulang awak kok buat manga tulang na 8 karek le, Bu. Jari telunjuk kok saja tidak akan bisa bergerak kalau Allah tidak izinkan. Itu apa namanya itu, Bu? Ilmuwan namanya itu? Apa itu namanya itu? Keyakinan itu? Tauhid. Jadi ilmu tauhid itu yang perlu Ibu resapi. Ini tingkat rendah, Bu, paling dasar. Kok indaklah izin Allah, kok jari cik pun tidak bisa menggali. Bisa Ibu buktikan itu cari orang sakit di rumah sakit yang koma, nyo masih hidup, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi itu sementara Ibu bisa melonjak kenyak-kenin kan, bisa menggalih kasih tu buik tu bali tu izin siapa? Izin Allah, saudara. Dari Allah datang. Indah yuk bersyukur awak seperti itu, Ibu. Itu yang harus Ibu renungkan. Jangan Ibu cari sesekali apa yang belum Ibu dapatkan. Ba dan komode-mode iku si duit dan lain dan bau sapi baca iku dia baru. Karena memang itu kadar untuk Ibu. Allah memberikan sesuai jo yang dibutuhkan, tidak sesuai jo kemauan Ibu. Kalau kemauan kita ibu-ibu mah ingin balap biasa sadoa kan? Ya enggak, Bu? Ingin balap biasa awak sadonya. Orang punya oto, awak nak punya lo. Orang punya baju rancak, cie awak nak dua. Orang punya badak orang rancak glowing-glowing, awak lapia lo pada itu ndaknya. Itu keinginan siapa tuh, Bu? Hawa nafsu. Jadi di sikulah kita belajar menundukkan hawa nafsu tadi. Jangan mengikuti keinginan-keinginan tadi. Itu salah satu contoh kita yang kini, Bu, yang hadir kini, Bu. Menundukkan hawa nafsu. Kece hawa nafsu apa, Bu? Deha.
Dia tak tahan dan doa makipeh. Hawa nafsu waktu ingin makipeh. Ya enggak? Itu hawa nafsu itu. Dia rasa kasolero kan ikipeh. Indak dapat dikipeh. Kini ibu tahan hawa nafsu tadi. Belajar dari yang kecil. Ibu nikmati rasa paneh tadi, rasa angin tadi. Ini berlalu begitu saja. Enggak seterasa angin itu lagi. Semua orang sakit ke Malayan, Bu. Sakitnya kan luar biasa kalau mencoba asadona, Bu. Bah Malayan anak. Kalau ibu tidak masuk ke dalam rasa sakit tadi, Bu, ibu kan pakai pikau. Oh deh, tobe deh, sakit je kan. Abah kan nado tadanga bacarui. Iya, Bu. Aku mendengar bacarui dia menang sakit. Karena apa? Tidak mampu masuk ke dalam rasa sakit. Tapi orang yang mampu masuk ke dalam rasa sakit, nyurapean mulutnya, Allah. Itu mana rasa sakit. Masuk ke dalam rasa sakit itu pahalanya besar itu. Orang yang mampu menahan segala sakit, segala penderitaan, segala kesusahan, itu pahalanya tanpa batas. Itu janji Allah. Kesabaran itu kan sabar menerima segala takdir, pahalanya itu tanpa batas. Bahkan Allah menyediakan salah satu surga untuk orang yang memiliki sabar. Dirancawa sabar. Dan setiap keburukan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Setiap keburukan yang menimpamu itu karena kesalahanmu sendiri. Nah, itu. Jadi dicari risiko, Bu. Contoh secara global, secara besar saja. Terjadi musibah, bencana alam, banjir, galudo, segala macam. Siapa yang salah tuh? Awak manusia yang salah. Apa bukti salah? Yang pertama, kufur nikmat, melupakan Allah. Lah banyak kita zaman kini manusia melupakan Allah. Ya nak, Bu? Islam wak sado siko kan, tapi kenyataan pada waktu sholat di masjid, lebih ke masjid orang sadonya ibu indah. Itu kufur nikmat, itulah mengundang bencana. Terus yang kedua, maksiat merajalela. Nah, laki awak, bini awak, bahkan sakanda anti awak, piti awak, tanah awak juga geser. Nah, tambi aratu orang. Itu maksiat yang mengundang bencana. Itu dulu dalam kehidupan rumah tangga, Bu. Kalau terjadi sesuatu yang buruk di dalam rumah tangga tadi, jangan buru-buru menyalahkan orang. Den duluan, lai sanang-sanang sedelu. Kini pun tambah ala, acok acaka dan laki dan rasa kinam payah bana mencari kini makan pagi habis patang habis pagi susah memikirkan. Sajak si anu tu nah lain candiannya kadang aku lah delegiahnya itu. Atau sakit-sakitnya misalnya kok telingonya mendengar daniang lah, kok gata-gata lah nanti buah di badannya kan, kok kapalo dan sakit tarui, kecilnya. Kok lah dapat banyak dan dari orang siapa lah ngerajonin itu lazim nak, Bu? Lazim kan? Terjadi namburu dinyo, anaknya sakit-sakit saya tarui. Itu deh orang lah. Ada orang sakit hati kadang, alanya pelukunan yang kasih Tuhan. Apa yang dapat, Bu? Murka Allah dapat di orang yang seperti itu. Sudahlah sakitnya terima, kesedihannya terima, kepahitannya terima, sudah itu nyo berprasangka buruk puluh ke Allah. Indahnya cari dosa seharusnya, Bu, yang terjadi dalam hidup waktu, Bu. Misalnya anak yang sakit-sakit saja, anak yang pahlawan lah segala macam, kan banyak anak ini pahlawan, Bu, ya. Nah, banyak anak pahlawan atau laki yang tidak tahu jawab atau laki yang lapai saja tidak tentu ceritanya segala macam. Tidak usah mencari keluar, Bu. Cari diri awak. Ya Allah, apa yang menimpa dan kini kau ya Allah, itu datangnya dari dan sendiri. Beri petunjuk ya Allah, bimbing ya Allah, keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Itu nama minta. Selama aku yo lalai dan ya Allah, solat lana-lana, solat bilo takana saja, solat dan solat foto ayam saja. Rukuk sujud, assalamualaikum lah kataan. Sudah sholat, tadangari kau tadi. Sian tu lah yang buntiang orang nak orang. Nya sudah sholat. Sholat nama dia itu, Bu? Tidak.
Tidak sholat orang yang setelah sholatnya ini sibuk membicarakan aib orang lain, membongkar aib orang lain, menyebarkan fitnah segala macam dan rasa iri ke tetangga, itu berarti orang itu belum sholat. Itu baru olahraganya, baru rukuk sujud itu baru belum sholat. Kenapa? Karena Allah menyampaikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih di kerajoyo perbuatan keji dan mungkar, ibu-ibu orang-orang tuh nampak di kita kan, berarti belum sholat orang. Nah, jadi kini tugas kita apa bu? Cari diriwat taruh lah kau sholat deh. Bukan berarti tadi lah sholat zuhur. Pitanyo ke hati yo tadi lah sholat ini apa kerajo den sari kini onde yo tasinggung orang tadi dikecek den nyok kanan di Allah tuh bu, nyok kanan dia. Begitu taraso dewa dia tersinggung selu jadi kalimah. Datangi nyo sekali. Kalau jauhnya di teleponnya, dia perasaannya nak lama lah kayaknya tersinggung ibu dan tadi yo. Minta maaf dan yo bu, yo lah telonsong lidah dia. Atau minta ke Allah, ya Allah tolong bimbing lisan dan ku. Jangan keluar sesuatu yang akan menyakiti orang lain dan akan merugikan diriku sendiri. Itu nabo. Jadi kalau wado terjadi yang baik dalam kehidupan ibu itu datangnya dari Allah. Kalau ada buruk anda menimpa ibu datangnya dari awak surang. Ya. Jadi rajin-rajin introspeksi diri. Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok ada yang ingin bertanya, sambil menunggu waktu daripada mau tahu tak kosong jawab bu, ya kan? Tahu tak kosong tak bermanfaat. Ada yang kita tanya silakan sambil menunggu waktu azan asyar. Apa sayang? Tas Afira minta tas. Tas apa? Tas pink. Ya, tas. Kemana? Oh, ini main-main apa? Mari. Jadi ibu-ibu kalian tak lupa mengaji jiko dah kan? Nah, mengaji je tafsir. Ini ada. Sado je tafsir. Tidak ni ada. Tindak masalah itu dan ni ada. Ibu tanya lah betul. Iya. Terima saya kau rumah. Ini arah 10 aja ke sini. Sini kini itu baru. Kau hari 2 kilo ke sini. Ini sekolah lagi sudah.